rencana kedepannya bakal mau apa ini? Mau membangun bisnis atau mau kerja kah? Mau nikah Bisnis. katanya. Kalau dosen di Macung ini jatuhnya lebih ke kadang tuh bisa jadi teman, Oh, kayak cuma teman, curhat gitu Benar, ya. benar. produsernya Anxiety ini. Tenang. Teman-teman, ini dari tadi mondar-mandir. Di Macung ini dosen dan pengajarnya bisa membuka mindset mahasiswanya jadi lebih luas gitu loh. Hi Liners, welcome to podcast Men Lions. Yeay. Wih. Akhirnya ya HMP Manajemen punya terobosan baru, punya inovasi baru. Akhirnya HMP Manajemen mengeluarkan Pod Lions, artinya podcast Main Lion. Jadi di episode-episode kedepannya kita akan sering membahas tentang seputar manajemen, tentang cerita, pengalaman gitu ya, tentang mungkin dosen atau teman-teman dari manajemen gitu ya. Nah, di episode ini sebelum kita akan memulai dengan narasumber gitu ya, perkenalkan nama aku Yunita Adrianite dari Manajemen Angkatan 23. Nah, di episode pertama ini cukup spesial ya karena kita kehadiran dua narasumber yang cantik dan juga ganteng gitu ya dari Manajemen Angkatan 22 dan 23. Silakan. Boleh diperkenalkan dulu dong namanya siapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Desinta Putri Intan Natalia, bisa dipanggil Desinta. Aku dari Prodi Manajemen Angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Oke. Oke, halo semuanya. Kalau enggak semangat mohon di maklumi. Fun fact kita ini sudah take kesekian kalinya. Namaku Ahmad Yogi Suara, biasa dipanggil Yogi. Aku dari manajemen angkatan 23. Oke. Jadi dari angkatan 22 dan angkatan 23. Oke. Pertanyaan klise lah ya, kenapa sih manajemen? Pertanyaan sangat Langsung pas ya, langsung sekali. langsung langsung to the point gitu. Kenapa sih manajemen? Dan kenapa di Universitas Macung gitu? Oke, kalau boleh aku cerita ya, jadi background aku tuh sebenarnya aku dari SMK, dari jurusan kecantikan gitu ya. Oh ya. Dulu itu sebenarnya di SMK itu sudah ada pelajaran namanya tuh kewirausahaan. Dan kewirausahaan ini itu ada di prodi manajemen di Universitas Macung gitu kan. Jadi maka dari itu mungkin ini juga jadi salah satu kenapa aku milih manajemen karena tentunya ingin melanjutkan kewirausahaan gitu ya untuk menjadi entrepreneur. Dan kenapa Macung, jujur aku juga dulu tuh nggak ngerti ya, apa sih Macung ini, di mana sih tempatnya gitu kan. Jadi karena aku dulu jujur aja aku dulu ngincernya di negeri, tapi mungkin bukan jalannya di situ. Kemudian aku denger nih Universitas Macung gitu karena aku kepo kan, aku juga lagi nyari kampus juga, akhirnya aku cobalah aku browsing gitu kan, aku cari juga di IG-nya gitu. Kok kayaknya menarik gitu ya, jadi ya sudah karena di sini juga nggak jauh juga dari rumah aku di Probolinggo, karena aku anak terakhir, Oke. jadi semua orang tua juga didukung di sini gitu sih. Nggak terlalu jauh juga. Oke, kalau Iki Hampir sama ya. mirip. Enggak sih. Jadi kalau aku sendiri aku cari kuliah yang memang nggak cuman ngajarin teori doang, terus dosen ngajar sudah selesai gitu. Tapi kita dapat insight-insight baru dari kuliah ini, entah dari dosen atau dari teman kuliah kita sendiri itu. Jadi banyak faktor yang membuat aku milih manajemen. Salah satunya juga dari pengalaman kerja aku, terus ketertarikanku di suatu bidang itu sih paling yang paling berpengaruh dalam pemilihan prodi itu. Kalau Yogi, kalau Kak Desinta kan latar belakangnya SMK. Kalau Yogi orang asli latar belakangnya SMA atau SMK? Sama kayak Kak Desinta, Oh, tapi kan SMK. iya, angkatannya juga kebetulan sama, cuman Oke. masuk kuliahnya beda, iya. Jadi Kak Desinta kan kecantikan, kalau aku tata boga, jadi masak. Oh, oke. Berarti Liners dua narasumber kita ini latar belakangnya sama-sama dari SMK, SMK Kecantikan dan juga SMK Tata Boga gitu. Liners sendiri gimana? Relate nggak sih sama dua narasumber kita? Backgroundnya SMK atau SMA? Nanti boleh langsung komen-komen aja di bawah ya. Nah, terus apa sih yang membuat kalian tertarik gitu ya? Masuk manajemen? Mungkin karena orang tua kah? Udah kamu masuk manajemen aja, masuk Macung aja, atau karena keinginan sendiri atau ada hal lain sih? Kalau dari aku mungkin dari dua-duanya ya, keinginan Mhm. sendiri juga orang tua. Kenapa keinginan sendiri? Ya karena balik lagi itu, karena aku dari SMK dan ada kewirausahaan, jadi aku ingin mempelajari lagi lebih dalam gitu. Kemudian kalau orang tua juga sebenarnya
orang tua aku mendukung semua keputusan yang aku ambil gitu. Dan juga di keluarga aku sebenarnya nggak ada yang manajemen, jadi aku ingin Oh, mencoba hal baru aja oke, gitu sih. mencoba inovasi baru, terobosan baru di Benar. keluarga mungkin gitu ya. Oh, iya enak. Kalau dari aku, berhubung aku sedikit rebel ya. Mhm, Jadi awalnya memang disuruh kuliah. Jadi lulus SMK harus kuliah. mhm, Terus ada apa namanya SBMPTN. mhm, Nah itu disuruh ikut SBMPTN. Tes kan. mhm, Terus tak isi ngawur ya wis. Aku udah, aduh kayaknya tahun depan aja enak deh kayak. Terus yaudah aku kerja, mhm. terlanjur kerja udah. Wis wah enak wis. Aduh nggak mikir kuliah lah. Terus lama kelamaan selama kerja itu aku mikir ini nggak bisa kalau kita belajar cuman di lapangan aja. Kita butuh teori untuk menguatkan yang di lapangan. Akhirnya ngambil manajemen lah sebagai kuliah gitu. Oke, berarti kalau Yogi itu ada gap year dulu gitu ya, ada Betul. pengalaman dulu baru Mm, akhirnya memutuskan untuk masuk kuliah. Kalau Kak Sinta memang setelah dari SMK terus akhirnya ya udah deh akhirnya lanjut aja dulu kuliah, mau cari pengalaman dulu, cari Benar. komunitas dulu, cari teman dulu baru akhirnya nanti rencana ke depannya bakal mau apa ini? Mau membangun bisnis atau mau kerja kah? Bangun bisnis Oh, sih. membangun mau nikah bisnis. katanya. Waduh, cita-citanya mau Jauh jadi ya. bapak yang mulia gitu ya. Jadi bapak yang mulia. Oke, kalau kalian sendiri ada nggak sih tokoh yang tokoh atau wirausahawan yang pengen banget ya kayak dia? Kayak dia itu kaya banget gitu. Wajar mungkin relate kali ya. Ya Kan wajar, kayak wajar, wajar, pengen wajar. dunia ini pengen kaya gitu. Kalian ada nggak sih kayak gitu? Kalau mungkin dari aku nggak lihat kayanya, Mhm. tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau lihat kayanya semua. Ya terserah lah itu pilihan masing-masing. Cuman aku lihat dari prosesnya Iya. ada satu orang yang namanya Michael Jasin. Dia menang barusan tahun ini menang World Barista Championship. Itu juga aku lihat usahanya dia itu bukan sekali dua kali ikut ikut kompetisi tapi sudah berpuluh-puluh kali ikut kompetisi baru baru dapat juara tahun ini. Jadi aku lihat prosesnya dia benar-benar into banget di bidang itu. Jadi aku sangat terinspirasi bahwa orang orang Indonesia orang Indonesia itu ternyata punya kemampuan yang lebih dibanding dari negara-negara lain gitu sih. Punya kesempatan lah untuk Betul, dikenal gitu ya sama betul. dunia lain gitu ya. Dan itu akhirnya menginspirasikan Yogi supaya aku bisa kayak dia kayak gitu. Atau aku bisa kayak dia gitu ya. Ya bukan kayak dia sih. Ya mendekati, mendekati, Mungkin mendekati sudah, prosesnya. heeh, mendekati wis wis wapi wis sudah kerja keras itu. Oke, kalau Arsina. Kalau aku mungkin, kamu tahu produknya Camel nggak? Camel Oh ya di Beauty. TikTok. Iya Oke, oke. benar, Heeh. mungkin sekarang terkenal Mami Bibo ya. Oh iya iya tahu Nah, tahu oke. jadi aku terinspirasi dari situ karena Mhm. kebetulan aku juga SMK itu kemarin sempat bikin, masker wajah. Oh, oke, heeh. Nah, dari Camel Beauty ini, dulu dia juga jualannya masih yang dari antar teman ke teman gitu Mhm. ya, yang masih lewat, mungkin masih kecil gitu. Nah, tapi dari situ sekarang perusahaannya udah gede banget, bahkan karyawannya udah banyak Mhm. dan bisa dikatakan sukses banget Mhm. sih gitu. Jadi itu benar-benar, sangat Menginspirasi gitu menginspirasi. ya. Iya, karena, aku juga penyuka TikTok gitu ya, juga suka lihat TikTok karena, iya, aku setuju sih karena dia, prosesnya tuh panjang banget Benar dan benar. melewati Dari banyak begitu rintangan gitu dan akhirnya sampai sekarang mungkin bisa dilihat di TikTok kali ya teman-teman ya, mungkin yang tahu, Camel Beauty gitu Camel ya. Beauty. Ini sebelum dilanjut ini produsernya Anxiety ini. Tenang, tenang, tenang. Ini benar, teman-teman ini dari tadi mondar mandir. Pusing aku ndelok ini. Tenang aja. Tenang tenang, aman. Cuma jangan lupa di-support ya. Nanti ditonton sampai full, di-like, share. Iya, di komen juga. Heeh, Dikirim ke keluarganya, komennya Boleh. lancar biar gitu. biar seneng produsernya biar nggak khawatir itu. Oke, terus, kita flashback lah ya waktu pertama kali mau masuk Majun gitu ya, waktu, MCF gitu. Chef. Mhm, ada nggak sih ketakutan atau tantangan sebelum masuk ke universitas? Karena kan dari SMA sama kuliah itu udah beda gitu nggak sih? Jadi Jadi ada nggak sih ketakutannya waktu MCF gitu? kalau aku mungkin, aku takut banget ya, karena kembali lagi, aku dulu mau masuk sini tuh bener-bener aku nggak punya teman sama sekali di Mhm, mhm, sini, bahkan juga tempat ini tuh asing gitu ya, asing mhm, banget bagi aku. Dan juga, aku ini anak terakhir yang mungkin manja banget ya, jadi waktu di sini tuh aku bener-bener homesick parah. Terus juga, di sini waktu aku awal masuk itu, ya itu kayak, harus adaptasi gitu ya dari yang SMK mungkin yang kebanyakan, praktek, terus juga mhm, di sini masuk udah langsung ke teori-teori gitu-gitu. Nah tapi, puji Tuhannya aku bisa
melewati ini semua gitu ya. Mhm. Ternyata juga teman-teman aku di sini sangat-sangat support aku gitu, Mhm. terus juga support satu sama lain lah. Jadi akhirnya kita bisa have fun di sini gitu. Oke oke. Oke, kalau Mhm. Yuki gimana? Kalau dari aku sih, hampir sama kayak Kak Desinta ya. Kekhawatiranku itu memang nanti aku koncoan ambek sapa ya, gak duwe kanca kan di angkatan 23 ini kan aku, nggak ada yang kenal toh. Mhm. Kalau di angkatan 22 mungkin ada temanku Beberapa yang dulu kenal, beberapa. Jadi kekhawatiranku yang paling besar itu. Dan kedua, eee, ya balik lagi basicnya kan dari SMK. Jadi, ketakutanku itu aku nggak bisa keep up sama mata kuliah yang ada. Soalnya kan, berbanding 360 derajat dengan, Beda. pelajaran di SMK kan. Jadi kita harus istilahnya kalau Ngejar lah iya, ya. yang kalau dari SMA itu istilahnya startnya dari 5, kita dari 0 gitu. Mhm. Jadi ya kuat-kuatan ngejar aja sih. Oke. Mungkin Liners, relate nggak sih sama, narasumber kita? Atau kalau dari aku sendiri, aku juga juga sama gitu. Mungkin wajar kali ya kalau, kita belum belum pernah mencoba sesuatu, terus akhirnya kita ketakutan, mungkin wajar kali ya. Mungkin Liners, punya pengalaman yang sama nggak sih sama kita? Awalnya waktu MCF tuh takut, nggak punya teman, itu mungkin ketakutan paling besar ya, takut nggak bisa connect Iya. sama teman-teman juga, itu mungkin ketakutan paling besar. Nanti bisa langsung komen-komen aja ya kalau Liners, misalkan relate gitu sama cerita kita, bisa langsung komen-komen aja. Oke, setelah MCF terus akhirnya lambat laun kita sudah mulai mulai terbiasa dengan irama ini ya, irama belajar, irama masuk kelas, terus hanya praktek dan segala macam. Gimana sejauh ini tuh gimana sih? 23 masih 1 tahun kurang ya? 1 Masih satu tahun tahun kurang kurang. sama hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Gimana rasanya sudah punya irama tempo yang kayak gini nih, setiap harinya bangun, masuk kelas, praktek kayak gitu? Kalau dari aku, karena aku di luar kuliah, aku juga maksudnya ikut organisasi juga, Mhm. ikut UKM. Mhm. Jadi menurut aku benar-benar seru sih karena kita nggak bosen gitu loh, kita nggak cuma belajar aja gitu Mhm. ya, tapi kita ikut organisasi yang juga mengasah kemampuan gitu. Mhm. Mhm. Terus bisa seru juga, having fun itu juga di UKM karena aku kebetulan ikut UKM dance, Mhm. jadi setidaknya ada yang buat pikiran ini refreshing gitu ya Mhm. dari situ. Jadi ya bisa lebih aktif juga sih di Mhm. perkuliahan. Berarti sudah mulai terbiasa ya dengan Iya, tugas, terus mengerjakan tugas, terus akhirnya juga di satu sisi juga, ikut dance, mungkin benar. beberapa kali kok aku sempat lihat ikut lomba gitu ya, ikut tampil juga, Iya ikut iya. lomba gitu, mungkin sudah mulai terbiasa, sudah mulai nyaman mungkin ya. Iya, seru Kalau sih. Yogi gimana? Kalau dari aku, kalau kuliahnya sendiri, sejauh ini aman-aman aja ya. Mhm. Maksudnya kalau memang males, semua orang kan ya pernah males gitu maksudnya. Punya titik bosan lah. Pernah punya burnout, wis cukup, kayaknya cukup deh. Tapi kalau dari aku sendiri, selama menjalani kuliah ini seru-seru aja. Dan juga organisasi juga kan. Jadi eh stress release-ku itu ketika aku bekerja. Jadi Mmm. aku nggak mau ngambil kerja di luar karena nanti takutnya motong jam kuliahnya. Dan alternatifnya adalah aku join organisasi di situ. Mmm. Jadi ketemu orang-orang berbeda tiap harinya itu jadi kayak apa ya, kayak stress release gitu. Jadi menghilangkan pikiran kuliah sementara, Mhm. terus kita masuk ke dunia lain itu kalau menurutku wis udah cukup. Mhm. Lega gitu ya? Mhm, Maksudnya kalau satu sisi kalau Kak Desinta ini, ikut UKM tuh apa ya, me-refreshing dari Bener, tugas-tugas, dari ini berarti cari keseruan cari gitu keseruan sih, sama betul. teman-teman gitu, karena Betul. punya hobi yang sama, punya kesamaan tuh rasanya enak gitu, bertemu sama, orang yang punya kesamaan yang sama tuh enak lah ya. betul. Kita Ngisi bisa energi iya gitu ngisi ya. energi, sama-sama ngisi energi. Joki juga kan kalau Iya, misalnya bertemu di organisasi itu malah malah membuat kamu ini ya, refresh, membuat kamu iya. akhirnya Meskipun anu ya, terhibur. meskipun tekanan broker sangat Oh, tinggi, cuman nah, kalau boleh tahu, dari organisasi apa ini? kalau aku dari BEM, Badan Oh, Eksekutif oke, Mahasiswa. heeh. Kalau Kalau aku Desinta? dari BPMVB, Badan Oh, Perwakilan oke oke. Mahasiswa Mhm. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, oke. Gimana Sejauh ini dengan broker-brokernya? dengan sebetulnya aku ikut proker itu awalnya cuman dikit. Jadi cuman berapa ya? 2. MMM itu Mancung Massive Movement itu juga programnya BEM. Terus yang Mhm. kedua MIB, Mancung Intelligence Battle. Terus lambat laun ini kok banyak tawaran ya. Dan aku mengiyakan. Mmm. Itulah kurang pintarnya aku.
tidak bisa punya pengalaman ada iya 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 eh, sungkan kali ya. iya terlalu sungkan Mm-mm. apa tidak berani untuk bilang Nol. tidak. Heeh. Jadi terima tak terima. Kok kakean nih gitu. Tapi sejauh ini enjoy aku berusaha untuk ngatur waktu juga biar kuliahnya juga Tetap jalan. tetap jalan terus Jadi organisasi juga. seimbang gitu ya, Heeh. balance. Kak di situ Itu juga sih. nggak sih? Pernah pernah pusing sama proker gitu nggak? Kalau pusing, pastinya ada ya, karena kan, kita dari BPMVB itu Mm-mm. sebenarnya tugasnya itu mengawasi, HMP ya, termasuk Ya ini gitu betul. kan, terus HMP manajemen. Nah, Betul. tapi di luar itu aku tuh juga ikut, proker universitas, Mm-mm. contohnya prokernya BM itu ada Mm-mm. MIB. Nah, dari situ ya sebenarnya pusing-pusing sih, karena kan emang gimana caranya kita bisa membagi waktu dengan kuliah, terus juga masih mengerjakan tugas, ada lagi, latihan UKM buat tampil, seperti Mm. itu. Jadi gimana caranya kita bisa nge-manage waktu, itu sih. Oke, tadi membahas tentang proker gitu ya. Mhm. Menurut kalian penting nggak sih kita ini masuk di sebuah organisasi? Dari siapa? Dari aku dulu ya. Boleh. Kalau dari opiniku pribadi itu sangat-sangat penting karena eh, sebagai mahasiswa itu kita harus memaksimalkan Potensi. fasilitas dan potensi yang ada di kampus Mm-mm. gitu loh. Selama ada kesempatan untuk join organisasi sih, menurutku kalian harus coba gitu loh. Di organisasi itu banyak yang dipelajari bukan bukan hanya kepemimpinan dan lain-lain, tapi juga sosialnya kita komunikasi dengan orang Mm-mm. gitu-gitu. Terus tanggung jawab kita sebagai individu ataupun sebagai organisasi, terus bagaimana kita ngatur event dan lain-lain itu kalian dapatnya kalau di kampus ya cuma di organisasi. Jadi Mm-mm. jangan lewatkan kesempatan kalau ada kesempatan diambil aja. Mhm. Kak Desi menurut Kak Desi penting nggak sih masuk organisasi? Kalau menurutku sama ya kayak Ogi. Jadi menurut aku, teman-teman jangan nyanyain kesempatan itu gitu Mhm. ya. Sama kayak aku dulu waktu sebelum masuk organisasi tuh, aku juga takut takut nggak keterima, apalagi aku nggak ada basic di organisasi gitu kan. Mhm. Tapi ternyata aku bisa masuk gitu dan menurut aku ini sangat-sangat bermanfaat buat aku pribadi karena dari kita join organisasi itu, kita benar-benar bisa mengasah mungkin kemampuan kita yang sebelumnya masih terpendam atau kita masih malu-malu. Mhm. Tapi dari ikut organisasi ini, kita benar-benar bisa mencoba gitu ya, meskipun kita sebelumnya belum pernah, tapi dari sini kita coba dan menurutku ini juga bermanfaat gitu buat kita ke depannya, terus buat di dunia kerja juga. Misalkan kita gimana caranya kita berkomunikasi dengan, orang lain, terus kita, menyampaikan pendapat dan gimana kita memimpin sebuah organisasi itu. Berarti penting banget ya Penting banget. karena pengalaman dan juga apa ya teori kali ya pengalamannya di organisasi itu nggak bisa kita dapat waktu kita masuk kelas aja Iya, karena beda kalau kita nggak nyoba waktu organisasi waktu proker itu kan sayang banget sih. sayang banget ya Benar karena benar. banyak banyak potensi lah untuk mengembangkan diri gitu. Oke, kalau Liners gimana? Kalian sama nggak sih kan masuk organisasi apa nanti bisa komen ya, masuk organisasi apa atau masuk proker apa gitu ya. Terus menurut kalian penting nggak sih kita tuh masuk di sebuah organisasi atau masuk di sebuah proker menurut kalian tuh gimana? Nanti bisa langsung komen-komen aja ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih keinginan ke depannya ini mau memfokuskan di manajemen bidang apa gitu? Maksudnya mau di bidang marketing kah, atau inovasi kah, atau keluarga atau gimana? Kalau aku di marketing sih, karena jujur aja aku dari kecil tuh sebenarnya udah suka jualan Doyan gitu doyan ya, jualan heeh, gitu ya? bahkan dari SD itu aku Mhm. udah coba jualan aksesoris kayak Mhm gitu. Jadi mhm. emang basic-nya di marketing gitu. Kemudian aku juga orangnya kayak nempel banget gitu ya sama media sosial gitu. Mhm. Jadi kayak, menurutku, mungkin ini ke depannya akan aku fokuskan itu di marketing, Oh, gitu. oke. Ini udah dilihat dari bibit-bibit SD kayaknya, centil-centilnya tuh udah dilihat dari bibit SD ya. Suka Benar benar. aksesoris, terus jualan masker, terus akhirnya masuk manajemen nanti ini ya, kedepannya mau membangun bisnis gitu kali ya. Benar. Kalau Yogi? Kalau dari aku sendiri, aku lebih mau fokusnya ke SDM karena di pengalaman kerja dulu itu yang paling susah, yang paling rumit adalah manusianya gitu loh. Mhm Dan yang paling penting adalah manusianya. Kalau pemasaran nggak ada manusianya kan nggak bisa jalan. mhm Keuangan nggak ada manusianya juga nggak bisa jalan. mhm Tapi manusianya ini kadang perilakunya abstrak gitu loh. Nggak bisa ditebak. Kadang hari ini gini, kadang hari ini gitu. Dan juga kalau di SDM sendiri kan ngatur timnya ada beberapa dan mhm. di dalam satu tim itu ada beberapa orang. Jadi bayangin kita harus ngurusin puluhan atau belasan orang dengan Karakternya berbeda. karakter Mhm berbeda Mhm gitu. Backgroundnya mereka juga berbeda. mhm Gimana caranya kita
Menyatukan menyatukan dan ngelit mereka untuk menuju ke satu visi yang sama. sama gitu. Oke, oke, oke. Terus harapan kalian setelah akhirnya masuk di manajemen, terus masuk di Universitas Macung, harapan ke depan tuh apa sih? Kalian mau lulus seperti apa gitu? Menjadi seorang apa gitu? Gigi dulu mungkin. Gigi mungkin. Saya sebenarnya pengen nikah aku guys. Bagus kuliah ini, oke. Kalau bisa nikah sekarang nikah sekarang. Tapi enggak Mungkin ada yang minat ya. ya. Ayo. Cek aja di IG-nya. Enggak sih kalau aku mungkin aku pengennya kalau jangka panjang itu buka bisnis sendiri. Cuman aku menyadari bahwa kita itu butuh pengalaman lagi untuk gimana sih dunia kerja, dunia bisnis ini eh, kerjanya kayak gimana. Jadi menurutku aku nanti kalau lulus itu mau cari kerja dulu mungkin 1-2 tahun untuk mengetahui sistem bisnis di bidang aku itu kayak gimana. Gitu. Kalau rencananya ke depannya mau mungkin lanjut S2 kali? Atau terus? Itu juga kepikiran dan Mm. juga dorongan dari orang tua karena orang tua juga basicnya pengajar semua. Hmm? eh, Bapak ibu, bapak dosen, ibu guru. Jadi Hmm? ya ada dorongan untuk melanjutkan S2 tapi lihat nanti dulu Lihat nanti. mampu atau enggaknya gitu. Oh, oke. Kalau menurutku S1 aja udah lumayan berat gitu. Gimana S2? Oke, ya mungkin lihat nanti aja ya Lihat nanti ya. akhirannya gimana sih ini Heeh. nanti ujungnya gitu. Kalau Kak Desinta gimana? Kalau aku sih aku maunya langsung lanjut ke dunia kerja ya, Mm. karena biar lebih cepet aja. Mm. Cepat gitu ya. Pengen cari cuan. Cari cuan, terus berkeluarga, terus udah deh hidup gitu ya. Keinginannya tuh gitu Siap. sih kan ya. Nanti kalau udah lulus, udah kerja, udah punya anak, udah gitu. Mungkin sudah senang gitu. Cita-citanya seperti itu. Semoga ya. Semoga Amin, amin, cita-citanya amin, amin. tercapai semua gitu ya. Eh, aku mau minta kalian sharing-sharing dong pengalaman waktu kalian selama ini berkuliah di Macung tuh gimana sih? Mungkin ada cerita lucu atau cerita horor mungkin boleh ceritain deh. Waduh. Punya Kalian nggak tinggal sih dulu deh. pengalaman? Kalau cerita lucu atau horor kayaknya nggak ada ya, mungkin Mm-mm. lebih ke aku sharing aja. Jadi, Mm-mm. aku kuliah di Macung ini menurut aku benar-benar suatu kesempatan yang bagus ya, karena di Macung ini, mahasiswanya itu harus aktif gitu. Mm-mm. Jadi nggak harus kuliah aja, tapi bisa ikut proker, terus UKM, ataupun organisasi. Jadi dari situ emang kita benar-benar produktif gitu. Jujur aja, aku dulu sebelumnya tuh benar-benar pasif kan, di Mm-mm. SMA aku nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah ikut kepanitiaan. Jadi benar kayak aku minim pengalaman gitu. Nah, di Universitas Macung ini, karena adanya poin itu, jadi kayak mau nggak mau kita Nggak harus boleh gitu aktif ya, nggak gitu boleh ya. pasif gitu. Nah, benar. Jadi dari situ aku benar-benar mendapatkan banyak banget pengalaman, terus relasi, kayak gitu sih. Mungkin ya awal-awalnya mungkin takut coba Iya, ya, aja deh awalnya takut. masih banyak nggak tahu gitu, tapi untungnya juga kakak-kakak tingkat benar-benar ngebimbing gitu sih. Oke, oke. Kalau gitu. Kalau dari aku sendiri, aku merasa bersyukur banget kuliah di Macung. Tapi tapi ini agak serius karena aku lihatnya kalau dari sisi pandangku ya, aku melihatnya kampus-kampus lain tanpa menjelekkan Ya. kampus-kampus lain. eh, Kalau di prodi manajemen sendiri mereka cenderungnya mencetak karyawan. Jadi mindset, jadi dipakein kacamata kuda. Kalau di Macung ini lebih bebas gitu loh. Jadi khususnya manajemen itu dosen dan pengajarnya bisa membuka mindset mahasiswanya jadi lebih luas gitu loh. Jadi nggak terpaku pada satu tujuan aja gitu. Tapi fun fact ya teman-teman ya, mungkin beda kayak sama SMA atau SMK kalau di aku ya, kalau dosen di Macung ini jatuhnya lebih ke kadang tuh bisa jadi teman Oh, gitu, kayak teman teman, curhat heeh. gitu Benar ya. benar benar. Kalau dosen PA-nya Asik-asik iya, ya. kalau kadang itu bisa curhat ke dosen PA-nya kita. Dan mereka tuh nggak melulu kayak saya dosen, kamu mahasiswa itu Mahasiswa. ya mungkin ada kalanya seperti itu waktu di kelas gitu ya. Tapi di luar kelas pun kita tuh bisa bisa cerita, tanya-tanya pengalaman, pasti kan mereka Benar punya banget. pengalaman lebih banyak gitu kan. Betul. Kita bisa jadi sahabat loh dengan dosen, dengan Iya, bahkan semuanya, bahkan kemarin dengan aku juga staff. sempet nongkrong juga nih sama Tuh, salah Heeh. satu nongkrong juga dengan dosen dosen manajemen ya, makanya. Santai dosen karena emang manajemen seasik itu. itu. Seasik itu juga ya. Mm-mm. Terus kan pasti kan kalau aku sih pasti ya pernah di suatu saat itu ada titik rasanya tuh capek banget ini kayaknya salah jurusan deh. Pernah gak sih kalian kayak gitu? Kalau dibilang salah jurusan nggak pernah ya. Oh, Tapi capek? aku sering ngeluh atau sambat itu ke Angga. Heeh. Gitu Angga, teman ya. ada teman-teman namanya Angga. IG-nya ini si Angga. Siang enggak? Aku itu paling sering banget. Aduh, kuliah yo. Hmm. Metu ayo. Tapi yang memotivasi adalah ya balik lagi eh semangatku untuk belajar di manajemen dan juga untuk membuka mindsetku lebih luas itu tadi yang mendorong. Organisasi juga mendorong bahwa
ini tanggung jawabku belum terselesaikan jadi nggak boleh tak tinggal gitu aja gitu. Tapi pernah nggak sih ngerasa capek gitu? Iya pernah semua Pernah. tanya semua mahasiswa mesin. Iya sih, saya juga pernah. Mm. Terus gimana cara mengatasi capeknya? Kalau cara mengatasi capek sih aku nggak pernah mikirin gimana caranya ya. Tapi ya wis Di-distract aja atau gimana? di distract kadang ya keluar sama teman-teman gitu gitu. Ngopi-ngopi, Ngopi ngopi-ngopi nongkrong gitu gitu ya. ngobrol-ngobrol tentang hal-hal receh lah. Kayak kapan dia dhewe pacar ngono. Random ya. Angga yang paling sering kapan dhewe pacar. Kapan itu? Ya cuma gitu-gitu tok tapi yo setidaknya kita jadi lupa dengan apa? Dengan tugas yang Heeh. menumpuk, dengan tanggung jawab yang menumpuk. Bersyukur ya di Majung itu punya punya komunitas, punya teman akhirnya yang Betul. klop gitu. Heeh, Akhirnya bisa dengerin keluh kesah kita, heeh. bisa cerita sama Mhm, lain, jokesnya masuk gitu kali ya. mhm. Kalau Kak Desinta gimana? Kalau aku juga tentunya pasti pernah ngerasa capek gitu ya. Ah, Cuman ya mungkin di sisi lain emang kita butuh temen yang bisa support. support kita sih, karena dari situ juga kita bisa ngebangkitin lagi mood kita gitu Heeh, ya. Mungkin kalau aku, ngerasa capek itu mungkin aku bisa keluar sama teman, terus mhm, juga dengan aku ikut UKM dance itu menurut aku benar-benar bisa, ngembaliin energi aku sih. mmm, Jadi bisa happy lagi oh gitu. gitu. Kalau capek kadang make up gitu nggak sih? Iya, Suka ya? suka Kayak gitu suka nggak sih? suka banget, Biar nongkrong ke-distract sama gitu ya? teman-teman Nongkrong, juga. ngopi gitu ya? Oke oke. Terus, habis ini kan mau ini ya, mau ada pendaftaran baru lagi ya, adik-adik Bener mau masuk bener. nih yang mau masuk, ada nggak sih saran dari kalian buat adik-adik yang mau masuk Mau ke masuk ya? khususnya manajemen ya? Benar benar. Oke, mungkin buat, adik-adik ya ini kita manggilnya, Calon Goslover. maba. Oke, buat, calon maba yang mungkin, bingung nih mau kuliah di mana. Nah, itu menurut aku Macung ini benar-benar apa ya, menjadi solusi kalian gitu ya yang bingung, termasuk kayak aku dulunya, aku juga bingung. Nah, karena di Macung ini benar-benar kita yang awalnya mungkin pasif gitu ya, nggak produktif, tapi di sini kita benar-benar diharuskan atau diwajibkan buat, ikut banyak kegiatan gitu. Jadi kegiatan kita bisa lebih produktif dan juga, eee manajemen ini menurut aku juga salah satu prodi yang bagus gitu ya di Macung juga karena, selain kita belajar teori itu tentunya kita juga langsung ke praktek. Contohnya kayak di salah satu mata kuliah itu kewirausahaan. Jadi dari situ kita benar-benar bisa belajar nih, nanti di dunia kerja itu kayak gimana. Jadi kita udah bisa belajar dari Mhm, sekarang gitu sih. Kak Yogi? Kalau dari aku buat adik-adik, Adik-adik. teman-teman aja ya. Teman yang mau masuk di Majung mungkin tahun ini atau tahun depan dipikirkan lagi matang-matang mau masuk jurusan apa. Jangan sampai nanti di pertengahan kuliah menyesal terus pindah ke prodi lain. Karena ada kasus temanku dari prodi akuntansi pindah ke manajemen Oh karena ya, ya memang tidak, jurusan gitu. oh, nggak dipikir baik-baik gitu. Dan juga tanamkan mindset bahwa jangan berharap kalian gini, aku lulus kuliah pasti pinter. Enggak, bahwa kuliah itu tujuannya cuman membuka mindset kalian lebih luas. Jadi eh, dipikir-pikir lagi lah mau ngambil jurusan apa, biar nanti nggak menyesal. Sama satu lagi, kuliah itu cari temen, temen. Betul, Cari Betul. sebanyak-banyaknya Membangun relasi. relasi ya. Kalau relasi ya tadi boleh sama dosen, sama teman-teman semuanya kan. Karena kita cari cari teman buat nanti ke dunia kerja gitu kan. Pertanyaan terakhir sebelum kita closing ya teman-teman Liners ya. Pertanyaan terakhir, seneng nggak sih kuliah di Majun? Kayak gitu dulu mungkin. Yogi dulu gimana? Seneng nggak sih? ya apa ya? Soalnya ya Nggak, seneng, seneng, ya. seneng, seneng, seneng banget. Meskipun meskipun mata kuliahnya agak berat kalau Mm, menurutku ya. mm, Meskipun kegiatannya juga agak banyak, tapi dan jangan apa? Pilihlah teman yang ya cocok sama kalian. Itu kuncinya mm. kalian menghadapi tugas yang berat, terus kegiatan yang padat itu milih teman yang memang benar-benar ngerti sama kalian gitu. Jadi ada distraction lah. Jadi melepas penat sedikit, terus kembali lagi gitu. Oke. Kalau Kak Desinta seneng nggak? Kalau aku tentunya seneng banget ya, karena balik lagi, karena dulu akunya orang yang pasif gitu, Ah, mungkin minim kegiatan ya, mm, tapi di Macung ini aku benar-benar, bisa meningkatkan kemampuan aku, yang mungkin dulunya aku pendam, tapi mm. sekarang bisa aku, tingkatkan lagi gitu sih. Oke, berarti dua-duanya seneng ya? Seneng banget. Senang Oh, banget. seneng banget. Wis, anu, wis, wis Oh, segera masuk segera. Majung, segera masuk Promosi Majung. abis ini Heeh, Mas heeh. Yogi. Promosi. Maksa aku, maksa. Masuk nggak? Heeh. Terus jangan lupa masuk HMP ya kalau saya. Fem, 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 fem aja, fem, fem.
promosi semua. Oke teman-teman, kalau mau dengar share apa pengalaman dan juga cerita unik lainnya dari teman-teman atau dari dosen, nanti teman-teman jangan lupa subscribe kita ya, jangan lupa subscribe dan juga ngikuti di episode-episode selanjutnya, karena akan lebih banyak lagi cerita yang menarik, lebih seru gitu ya. Jangan lupa tonton podcast Man Lions di episode berikutnya. Sampai jumpa, Terima dadah. kasih.